Halo saudara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Sela. Mari kita memulai Sela kita pada hari ini di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau menyerahkan waktu kami untuk kami meluangkan waktu, memberikan waktu pada saat ini untuk mendekat kepadamu. Kau berkata barang siapa mencari Engkau, kami akan mendapatkan. Dan Kau akan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Kami berdoa ada upah, ada berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami yang pada saat ini memberikan waktu untuk kami mencari wajah-Mu, untuk kami mendekat kepada Tuhan di dalam Sela pada hari ini. Urapi waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kau mulia.
Saudara, hari ini kita akan belajar dari 3 anak muda di kitab Daniel, di mana Tuhan mengizinkan mereka melalui api pengujian yang dahsyat. Mari kita bersama-sama membuka hati kita untuk firman Tuhan boleh berbicara kepada hati kita. Walaupun mungkin ini firman yang sudah pernah saudara dengar. Keindahan dari firman adalah ada kehidupan di dalamnya. Dan dia sanggup untuk terus berbicara dan bahkan mewahyukan sesuatu yang baru dari kisah-kisah lama yang barangkali dulu pernah kita baca atau dengar sebelumnya. Dan ayat kunci kita pada hari ini terambil dari kitab Daniel, pasal yang ketiga ayat 28 hingga 29. Saya akan bacakan untuk saudara. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat 29, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Demikian firman Tuhan. Mari saudara kita ambil waktu sejenak untuk melihat latar belakang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dicatat di kitab Daniel pasal yang pertama. Saya tadi singgung, saya percaya sebagian saudara sudah pernah mendengar atau mendengarkan khotbah tentang cerita ini. Tapi saya akan kembali menceritakan latar belakang kisah ini karena saya tahu pasti ada satu atau lebih beberapa orang di sini yang mengikuti Sela yang mungkin masih baru di dalam Tuhan dan barangkali belum terlalu familiar, belum terlalu memahami kisah ini. Jadi saudara, waktu itu Yerusalem dikepung oleh Nebukadnezar, dia Raja Babel, dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan ya saudara, bukan Nebukadnezar, Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda kepadanya dan Yehuda pun takluk di dalam kekuasaan kerajaan Babel. Dan setelah itu Raja Babel memerintahkan kepala rumah tangga istana untuk memilih dari antara tawanan-tawanan Israel, dari orang-orang Israel yang tadi ditaklukkan, beberapa pemuda Yehuda untuk melayani di Babel dengan ada 7 syaratnya saudara. Ada 7 syarat orang-orang yang nanti akan dipilih untuk melayani di istana Raja Babel. Pertama, mereka harus keturunan raja atau berdarah bangsawan. Mereka harus pemuda-pemuda yang tak bercacat, gak ada cacatnya sama sekali. Mereka juga harus tampan, penampilannya bagus, berpendidikan tinggi. Mereka juga harus cerdas, berpengetahuan luas, serta patut untuk bertugas di dalam istana. Jadi mereka memilih dengan kriteria tersebut. Di antara pemuda-pemuda itu terdapat 4 orang, Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Di mana kemudian nama-nama mereka diganti dengan nama-nama Babel. Mereka namanya menjadi Belsasar, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan saudara, setelah mereka dilatih serta dipersiapkan selama 3 tahun, mereka pun kemudian bertugas melayani raja di istananya. Dan kita akan langsung saudara masuk ke dalam Daniel pasal yang ketiga, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Saya akan bacakan buat saudara, Daniel 3 ayat 1 dan 2. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta. Itu kira-kira 27 meteran saudara, setara dengan bangunan 6 atau 7 lantai. Dan yang lebarnya 6 hasta atau sekitar 3 meteran. Yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel.
Lalu kemudian Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, semua pejabat pemerintah, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Jadi ada upacara pentahbisan, peresmian patung tersebut. Dan di dalam upacara tersebut kemudian juga diumumkan sebuah peraturan raja, di mana jika ada berbagai jenis alat musik dimainkan, maka semua orang yang mendengarkan itu harus menghentikan semua kegiatan mereka, dan mereka harus langsung sujud menyembah kepada patung emas tersebut. Dan hukuman bagi yang tidak mau menyembah adalah akan dilemparkan hidup-hidup ke dalam tungku perapian yang menyala-nyala. Dan kita tahu semua ceritanya bahwa kemudian pada saat musik dimainkan, berbagai bunyi-bunyian dimainkan, dan kemudian langsung semua orang meninggalkan pekerjaannya, langsung sujud menyembah dari segala penjuru. Semuanya menyembah kecuali 3 anak muda pemberani itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka pun kemudian ditangkap dan dihadapkan kepada raja yang sangat murka karena 3 orang ini berani-beraninya melanggar titah raja. Tetapi barangkali karena Nebukadnezar mengenali mereka sebagai pegawai istana yang cakap, punya kemampuan yang luar biasa, sayang kalau mati, Nebukadnezar kemudian melunakkan peraturannya sendiri, saudara, dan memberikan kesempatan sekali lagi kepada 3 anak muda Yehuda tersebut. Di Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15 mencara demikian. Ini yang dikatakan Nebukadnezar. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego? Apakah benar bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ayat 15, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan juga berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Jadi raja memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyembah patung itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Itu yang dikatakan Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan saudara, inilah kemudian jawaban yang sangat terkenal, yang telah menginspirasi jutaan orang percaya selama ribuan tahun, di saat khususnya mereka mengalami aniaya dan penindasan. Jawaban dari 3 anak muda pemberani dari suku Yehuda ini. Di pasal ketiga kitab Daniel ayat 16 sampai 18 dikatakan di sana, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wow, perkataan yang penuh dengan keyakinan. Waktu mendengar jawaban mereka, Raja Nebukadnezar langsung meluap murkanya dan kemudian memerintahkan prajuritnya untuk membuat perapian yang sudah ada itu 7 kali lebih panas daripada seharusnya. Dan 3 anak muda Yehuda itu kemudian diikat dan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan saudara, saking panasnya, Alkitab mencatat prajurit yang melempar Sadrak, Mesak, dan Abednego langsung tewas terpanggang api. Kemudian setelah itu raja terkejut karena
Dia melihat ada 4 orang berjalan-jalan dalam perapian yang menyala-nyala. Dan ini yang dicatat di Alkitab pada waktu itu, saudara. Di Daniel pasal 3 ayat 24 sampai 25. Perhatikan ayat ini, luar biasa, saudara. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya. Dia katakan kepada para menterinya demikian, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Dia tanya, benar gak kemarin, benar gak tadi kita lemparkan 3 orang itu dan terikat ke dalam api? Dan mereka menjawab kepada raja, ya benar raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara, Alkitab tidak mencatat tentang siapa dan kemudian kemana orang yang keempat yang ada di tungku perapian berjalan-jalan bersama dengan Sadrak, Mesah, dan Abednego itu. Mereka orang-orang di perjanjian lama belum diwahyukan mengenai siapa sebenarnya orang keempat itu yang berjalan atau hidup atau berserta dengan 3 orang suku Yehuda itu, anak muda Yehuda itu. Tapi kita, saudara, di perjanjian baru, kita tahu bahwa dia tidak bisa tidak adalah Yesus, anak Allah, yang kira-kira 500 tahun kemudian akan datang kembali menyatakan dirinya tinggal bersama-sama dengan kita untuk menebus dosa umat manusia. Dan setelah itu raja memanggil Sadrak, Mesah, dan Abednego untuk keluar, dan mereka keluar dikatakan tanpa ada sedikit pun tanda atau bahkan bau kebakaran sama sekali. Wow. Dan setelah mereka bertiga keluar, raja pun kemudian memuji Tuhan, sebagaimana telah kita baca di ayat-ayat di awal tadi, saudara. Dia memuji Tuhan dan dia memuliakan Tuhan. Saudara, apa pelajaran yang kita bisa petik dari kisah yang luar biasa ini? Pelajaran pertama, Tuhan mengizinkan situasi tertentu untuk menguji iman percaya kita. Saudara, iman kita akan selalu diuji, karena Alkitab mengatakan Allah kita adalah Allah yang menguji. Sehingga kita bisa belajar bahwa mengikut Tuhan itu bukan hanya untuk dapatkan hal-hal baik dan berkat, tetapi juga untuk belajar taat karena kita mengasihi Dia. Saudara, dalam hidup ini kita sering harus berhadapan dengan pilihan untuk melakukan kehendak Allah, seperti tadi Sadrak, Mesah, Abednego, atau melakukan apa yang banyak orang atau mungkin semua orang lakukan, tetapi itu bertentangan dengan kehendak Allah. Seperti contohnya ketidakjujuran, ketidakadaan integritas, menghalalkan segala cara, dan lain-lain. Apakah saudara mengikuti kehendak Tuhan atau mengikuti kehendak dunia? Namun kisah ini mengingatkan kita semuanya untuk mari kita selalu memilih untuk melakukan yang benar, walaupun mungkin ada konsekuensi buruk yang akan menyertainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan itu pasti akan menolong kita saat kita mengalami tekanan masalah, tetapi dengan caranya, bukan dengan cara kita. Sama seperti tali yang mengikat Sadrak, Mesah, Abednego terlepas pada saat mereka masuk dalam api yang menyala-nyala. Tuhan juga bisa mengizinkan api yang bisa berupa situasi yang tidak nyaman, penderitaan, atau mungkin tekanan kehidupan untuk menghancurkan, melepaskan kita dari keterikatan yang selama ini mengikat hidup kita. Saudara perhatikan, Tuhan tidak menolong Sadrak, Mesah, dan Abednego dengan memadamkan api di tungku itu, atau mungkin juga mengeluarkan mereka dari api pada saat itu. Tuhan menolong mereka dengan Dia masuk ke dalam api dan berada di sana bersama dengan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang Tuhan dengan sengaja tidak mengangkat masalah yang saudara sedang hadapi, karena Dia mau bersama-sama dengan saudara di sana untuk bisa bersekutu, untuk bisa menghibur dan juga menguatkan saudara melewati waktu yang berat tersebut. Tuhan tolong saudara, tapi dengan caranya. Dan yang ketiga, Tuhan menyatakan mujizatnya
untuk membawa orang-orang untuk bisa percaya kepada Dia. Tuhan bisa mengizinkan kita mengalami api permasalahan, supaya dari sana nanti akan ada mujizat Tuhan yang dinyatakan. Dan mujizat itu akan membuat nama Tuhan dikenal dan akan membuat orang menjadi percaya kepada Dia. Saya akan menutup dengan membacakan Yesaya pasal 43 ayat 1-3. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami bawa setiap firman yang telah kami dengar pada hari ini untuk Tuhan pakai menjadi penyemangat kami, untuk Tuhan pakai menjadi pengingat kami, untuk Tuhan pakai menjadi sesuatu yang akan mendorong kami untuk tetap percaya dalam situasi sulit sekalipun. Secara khusus aku berdoa untuk setiap kami yang saat ini sedang seperti berada di tengah-tengah api, situasi yang tidak nyaman, situasi yang sungguh-sungguh kami tidak suka berada di dalamnya, oleh karena pilihan yang pernah kami buat. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar Kau boleh menyatakan dirimu bahwa Kau tidak meninggalkan mereka, bahwa Kau mengizinkan ini terjadi untuk kebaikan dan untuk kemuliaan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, biar mereka tidak menjadi patah semangat, mereka tidak menjadi menyerah, tapi mereka akan tetap percaya, bergantung, berharap kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan memakai situasi ini untuk membawa kebaikan bagi kami dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami boleh masuk dalam ujian perapian dari Tuhan, dan setiap kami boleh keluar dengan menjadi pemenang, sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.